Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd, ikhwas sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, uhayyikum bi tahiyatil Islam, tahiyat ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah. Pada kesempatan hari ini Allah pertemukan kita di tempat ini, ya, meskipun ikhwas sekalian, masya Allah ya, saya perjalanan ke sini tuh 4 pohon tumbang. Antum bisa cek nanti di Makassar Info, itu di Ratulangi, di Antang, terus di beberapa tempat, makanya mana-mana macet, masya Allah ya. Ada 4 pohon besar tumbang. Itu yang paling parah di Ratulangi, 3 mobil dia rusak. Ya, sudah lihat beritanya? Ya. Itu di beberapa media sosial, 4 pohon tumbang, subhanallah ya. Ini musibah berkali-kali. Nah, saya justru bawa ke sini tema tentang hikmah dari Semeru ya. Belum kita cerita tentang hikmah di sana, kita sudah dapat hikmah yang lain ya. Ya. Pohon itu bagian daripada ciptaan Allah terkecil. Dia komponen yang paling banyak didapat di setiap pesisir, di setiap gunung, ya, ya, di setiap tanah-tanah yang sering longsor, itu di mana-mana ada pohon. Ya. Makanya subhanallah, ikhwas sekalian, kalau antum lihat Al-Quran, antum temukan asjar, syajarah itu, asjar itu pohon, kemudian jibal, gunung-gunung, kemudian bahar, laut-laut, itu disebut berulang kali. Ya. Saya kasih satu contoh. Ya. Ini misalkan di dalam ayat yang kita sering baca di dalam surah An-Naba. Ya. Ada firman Allah, wal jibala autada, wal jibala autada. Antum tahu artinya autada? Pasak. Tahu pasak nggak? Pernah pramuka? Pernah ikut berkemah? Biasanya kalau kita pasang tenda, dia bilang, mentor kita bilang, itu pasak-pasaknya, pasang yang lurus, supaya dia tidak miring ke kanan, tidak miring ke kiri. Tahu nggak? Bumi ini pasaknya apa? Gunung. Saya telepon Pak Rahmat. Pak Rahmat, naik gunung di mana waktu itu? Kata Pak Rahmat, di Rinjani ya. Di mana Rinjani itu? Jauh mana? Hah? Di Lombok. Itu tinggi sekali itu Rinjani ya. Saya paling tidak pernah melihat 3 gunung yang semuanya aktif, ikhwas sekalian ya. Aswan, cari yang ini, baterainya lobet. 3 gunung yang semuanya aktif. Saya pernah 4 hari di Ternate, saya lupa nama gunungnya, samping bandara pas. Jamaah di Ternate bilang, Ustadz, ini gunung baru-baru mengeluarkan asapnya, maka bandara tutup selama kurang lebih 2 pekan, 2 minggu. Baru aja dibuka kemarin, saya datang besok setelahnya. Saya lupa nama, Gamalama kalau saya tidak salah. Ada orang Ternate di sini? Tapi cocok Gamalama ya? Iya Pak Rahmat ya? Gamalama. Saya pernah tinggal di Gontor 6, saya ngajar waktu itu tahun 2000 berapa, saya lupa. Itu waktu saya pas di kaki, di jalan namanya Jalan Blabak. Orang Magelang tahu mesti ini. Blabak itu sampingnya Merapi dengan Merbabu. Merbabu dan Merapi. Itu saya pernah, ikhwas sekalian, tapi saya tidak sampai meledak. 5 tahun setelah saya ke Sudan, meledak. 1 Jawa Tengah. Ini Merapi yang meledak. Antum tahu Merapi itu di mana? Di Magelang. Magelang itu ada jalan poros namanya Muntilan. Nanti ada ujung Blabak. Blabak naik ke atas itu ada tempat foto-fotonya orang biasa, namanya tempat viewersnya orang-orang yang mau lihat Merbabu, mau lihat Merapi. Itu masya Allah keren sekali kalau buat foto bagus. Tapi sekalinya Merapi meletus, ikhwas sekalian, Merapi meletus tahun 2012 atau 13 seperti itu, saya lupa ya. Sekalinya meletus 1 Jawa Tengah, 1 Jawa Tengah. Bukan dibilang Jogja, Magelang saja. Magelang kan itu, Magelang berada di antara Semarang dengan Jogja. Magelang tengah-tengahnya. Ini satu meletus, bukan hanya Magelang
bukan hanya Magelang, bukan hanya Semarang, bukan hanya Jogja, tapi satu Jawa Tengah, ikhwah. Satu Jawa Tengah ketika kemudian meledak, ya. Hah? Kok enggak punya materai yang lain? Enggak ada. Ya sudah. Kau sudah cek, coba bawakan sini saya, bawakan ini aja. Satu Jawa Tengah itu meledak semua. Jadi satu gunung Merapi yang meledak, satu Jawa Tengah libur, ikhwah sekalian. Dan itu selama hampir 1,5 bulan. Iya. Iya. Hampir selama 1,5 bulan. Itu ya, setelah gunung Merapi meledak, itu tidak ada lagi orang yang sekolah tetap muka, nggak ada, itu libur semua. Iya. Semeru ini sudah 40 hari. Saya kemarin itu datang, ya, dalam posisi, ya, gunung itu sudah 40 hari semenjak meletus, dan saya masih dapat lahar dinginnya. Antum tahu itu lahar dingin, ikhwan? Itu bekas, ya, meledaknya. Ya, bekas meledaknya. Ya. Kemudian dia mengalirkan air. Jadi gunung itu kan ada air. Airnya kan dingin, ya kan? Air gunung tuh dingin. Di mana-mana antum ke Malino pasti dingin. Di mana-mana. Tapi kena laharnya yang panas. Makanya ketika bercampur itu air, ya, dengan air gunung yang dingin, dengan laharnya ini gunung yang keluar yang panas, itu subhanallah. Makanya dinamakan lahar dingin. Kalau antum sentuh itu, ini kata saksinya nih ya, kata saksinya, itu air kan mengalir kayak sungai. Ada yang pernah tersentuh kakinya, mendidih kepalanya. Baru di dunia ini, ikhwan. Kenapa saya bawa cerita ini, ikhwan sekalian? Karena saya di sana 4 hari. Dan alhamdulillah pas saya ke Semeru, TNI yang lihat saya, dia bilang, Ustadz silakan Ustadz, ini zona merah. Masih meledak, orang saya masih upload video yang itu debunya kita sudah disuruh pindah semua gara-gara debunya itu sudah melengket di baju-baju. Dia katakan ini bahaya laharnya. Kalau dia meledak sekarang itu bisa sampai maghrib ini kita tidak bisa pulang. Makanya saya langsung pulang. Saya naik ke tempat lahar tertingginya. Saya naik ke tempat lahar itu. Bayangkan ini saking panasnya nih lahar. Jembatan yang menghubungkan Kabupaten Lumajang, ini kan ceritanya ini kan dia di Lumajang, ya, yang menghubungkan Kabupaten Lumajang dengan Kabupaten Malang itu hancur. Ya Allah, hancur, ikhwan. Itu jembatan baru dibuat. Dulu kan sempat zaman Belanda dibuat, terus direnovasi, baru selesai renovasinya. Antum bayangkan, beton hancur. Bagaimana manusia? Beton, jembatan, ikhwan, hancur. Bagaimana manusia, ikhwan? Coba antum bayangkan itu. Ini baru satu makhluk yang marah, gunung namanya. Coba bayangkan. Dan coba di Indonesia ini berapa gunung? Hampir semua kawasan-kawasan itu mesti penopangnya gunung. Jakarta itu, ya, tiap hari banjir, ya karena gunungnya dari Bogor. Iya. Itu baru banjirnya loh ya. Kita belum bicara keindahannya. Berapa banyak orang cari tempat-tempat nyaman, ngeteh, nyaman, ya, ngopi, nyaman, istirahat di tempat-tempat gunung. Di Makassar di mana? Ayo di mana? Kita kalau biasa cari gunung di mana kita pergi? Jam tutup. Malino. Kalau orang di Jakarta kemana dia? Puncak. Di mana puncak? Bogor. Tapi lihatlah manusia, ikhwas sekalian, dikasih tempat enak untuk istirahat, dingin, nggak perlu pakai AC. Dia pakai untuk apa? Maksiat. Tempat perzinahan terbesar di Jabodetabek, di puncak Bogor. Semua wanita pelacur ada di sana, ikhwah. Mau dari negara mana ada di sana. Parahnya ini. Yang justru dari kalangan wisatawan orang Arab justru ke sana juga. Nauzubillah. Coba. Gimana Allah nggak marah? Coba ayo, ikhwah. Iya. Gimana Allah nggak beri azab? Ya kan? Terus viral masalah sesajen. Iya. Yang kemarin sini. Ya, yang kemarin sempat
Iya, dibahas di banyak. Terus tahu itu Bapak yang duduk, yang habis baterainya. Iya. Bapak usah pakai mic dia ini? Iya. Oh ya sudah, enggak usah pakai mic paling. Tapi buat azan nanti dia. Iya. Iya, akhwatnya juga enggak menggema toh? Iya. Jadi iya. Jangan mic, untuk sholat saja, Swan. Untuk sholat saja nanti. Iya. Iya. Nyala mi. Enggak lobet ji, tetap lobet. Nanti pakai buat sholat aja, matiin aja. Jadi iya. Nah, ikhwas sekalian, iya. Jadi orang-orang menggunakannya maksiat, makanya Allah tegur ikhwah. Iya. Ini kesaksian ya, kesaksian. Tidak jauh dari Semeru itu, ya, ada tempat, ya. Itu kan banyak tempat itu ikhwah, ya Allah, hancur. Antum tahu itu Lumajang? Apa penghasilan terbesarnya Lumajang itu tahu antum? Pengekspor pasir. Pasir itu diambil dari mana? Semeru. Bayangkan ini Allah ya ikhwan. Pikir, dia berikan kita keindahan alam. Sudah keindahan alam dijadikan tempat wisata kan? Wisata Semeru. Dekat dari Semeru ada namanya Bromo. Jadi wisata. Ada pasir Bromo. Semua dikasih, coba penghasil apa untuk wisata ada, keindahan alam ada, rezeki. Antum tahu di sana pegawai yang kerja pasir 12.000 sekian ratus orang. Sumber penghasilannya dari mana? Tambang. Tambang mana? Pasir. Jadi ngambil pasir. Dan antum tahu enggak, pasirnya Semeru itu dikirim ke Jepang, kirim ke Korea. Antum tahu gara-gara apa? Mengandung boksit. Boksit Pak Rahmat. Saya baru ngerti. Saya bilang pantas betapa Allah marah. Iya. Nikmat begitu banyak, tidak berbanding dengan ketaatan. Belum kesyirikan-kesyirikan. Iya. Coba antum bayangkan. Ini sebenarnya akhi, rumus hidup itu sederhana. Kapan hidupmu maksiat, maka di situ ada azabmu. Oke? Tapi yang lebih parah azabnya, kapan hidupmu nikmat, lalu kau masih maksiat. Sedangkan hidup biasa, kau maksiat, azabnya disiapkan. Tapi hidupmu penuh dengan nikmat, ini yang dinamakan dalam agama bahasa istidraj. Antum tahu itu istidraj apa ikhwas kalian? Istidraj itu Allah kumpul dosa-dosa, ditanam, ya, dikumpul, antum merasa nyaman, terus bermaksiat, rezeki tetap jalan, rezeki tetap lancar, satu kali dihancurkan oleh Allah. Bek. Makanya mereka mengatakan sudah 30 tahun terakhir tidak ada masalah di Semeru Ustaz, tiba-tiba hancur semua. Itu ada rumah, antum lihat itu video saya di Instagram, ada rumah ikhwan, tertanam tanah, tinggal atapnya. Tertanam tanah, orang di dalam tidak bisa diselamatkan, meninggal di dalam rumahnya. Ada yang ketika langsung meledak itu Semeru, dia lagi kerja di tambang. Berapa banyak? Mohon maaf ya kalau antum saya kasih lihat videonya, muntah antum. Saya mau muntah akhi. Itu orang hangus. Mending kalau ada tengkorak, kan orang kan biasa kalau hangus masih kelihatan tengkorak kan. Ini tengkorak-tengkoraknya hancur. Ya Allah, hitam hancur ikhwan. Itu baru laharnya itu, asapnya itu, ya, Semeru. Ya Allah, saya bilang apalah, ini baru gunung. Gunung dengan langit itu jaraknya masih ratusan ribu kilometer, dan ini baru satu gunung. Saya katakan waktu Merapi saja meledak, satu Jawa Tengah, ya, satu Jawa Tengah itu gelap. Teman saya sampai bilang jarak pandangnya orang itu tidak lebih 2 meter. Setelah 2 meter gelap, makanya nggak ada yang berani bawa mobil, nggak ada yang berani bawa kendaraan. Pas Merapi meledak, nggak ada yang bawa kendaraan, ikhwan, nggak ada. Kenapa? Jarak pandang orang cuma 2 meter, 2 meter dari depannya. Itu bisa bayangin. Sisanya gelap. Orang saya ke sana jam 3, jam setengah 4. Iya. Itu sudah gelapnya kayak seperti maghrib. Iya. Ya Allah, itu subhanallah ikhwan. Ya. Itulah kenapa
Rasulullah SAW menganjurkan kita bertadabbur, tafakkur. Ada ibadah ya, yang tadabbur, tafakkur, muhasabah diri. Tadabbur itu melihat ciptaan Allah. Tafakkur itu berfikir akan kekuasaan Allah. Jadi tadabbur itu, tadabbara ya tadabbaru itu di hati. Tafakkara ya tafakkaru itu di kepala, di otak, di akal. Maka tadabbur dan tafakkur, kata Rasulullah SAW, tadabbur sa'ah, bertadabbur, berfikir sejenak akan kebesaran Allah, akan kelemahan manusia. Bahkan ini dalam hadis dikatakan lebih baik daripada beribadah 1000 bulan di Masjid Nabawi. Coba, lebih baik daripada beribadah 1000 bulan di Masjid Nabawi. Karena sesekali orang merasa hebatnya Allah, besarnya Allah, itu di situ. Makanya lihat ayat favorit Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika dia sholat tahajud, yang kata Aisyah setiap kali Rasulullah baca ayat ini pasti basah tempat sujudnya. Antum tahu apa ayatnya? Dimulai dari inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Ini ayat favorit Rasulullah. 10 ayat terakhir surah Ali Imran. Yang kata Aisyah, tidaklah Rasulullah baca di surah kecuali sebelum dia sujud sudah basah itu tempat sujudnya. Kalau dia sujud tambah basah. Kenapa? Karena bahas tentang ayat apa ikhwas sekalian? Tadabbur. Ayat apa? Tafakkur. Ayatnya ya, coba lihat. Dimulai dengan apa? Inna fi khalqis samawati wal ard. Sungguh dalam penciptaan apa? Langit dan bumi. Langit dengan seluruh komponen isinya, bumi dengan seluruh komponen isinya. Makanya ayat terbaik apa? Ayo coba, apa ayat terbaik dalam Al-Quran? Ayatul Kursi. Apa awal ayatnya ayatul kursi? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Setelah kita puji Allah, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, Allah tidak ada Tuhan selainnya, Dia yang maha hidup dan maha kekal. La ta'khudhuhu sinatu wala naum, Allah tidak ngantuk, Allah tidak tidur. Terus apa kita bilang? Lahu, bagi Allah, ma fis samawati wa ma fil ard, bagi Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ini ayat apa? Tafakkur. Ayat terbaik jelaskan tafakkur. Salat terbaik Rasulullah tahajud, jelaskan ayat tafakkur. Inna fi khalqis samawati wal ard. Sekarang Zul, saya tanya, dari semua gerakan sholat, aba-abanya apa? Kita mau pindah, kita mau masuk sholat, aba-abanya Allahu Akbar, namanya takbiratul ihram. Betul Zul? Terus semua perpindahan gerakan sholat, mau sujud takbiratul mau sujud takbir Allahu Akbar, ya kan? Takbir pertamalah yang dinamakan takbiratul ihram, sisanya takbir semua, ya kan? Mau sujud, bangun dari sujud, duduk di antara dua sujud, semuanya aba-abanya apa? Allahu Akbar, kecuali satu. Kecuali apa? Apa gerakan sholat yang aba-abanya bukan Allahu Akbar? Zul, bangun dari ruku, apa baca, apa yang kau bilang? Sami Allahu liman hamidah. Nah ini unik. Lihat nah, apa doanya Sami Allahu liman hamidah? Coba lihat ya. Ini sunnah. Kalau orang baca imam, kalau misalkan kita berjamaah, perhatikan ya, perhatikan baik-baik. Misalkan kita berjamaah, imam baca Sami Allahu liman hamidah. Madhab pertama yang paling kuat hadisnya, makmum nggak usah baca Sami Allahu liman hamidah, tapi baca apa? Rabbana walakal hamd. Coba lihat ini ikhwan. Jadi misal antum mundur sedikit. Misal gini. Ini imam ya, kalau saya berjamaah, saya imamnya, terus saya ruku, ya enggak? Perhatikan depan ya. Ini satu-satunya aba-aba dalam sholat yang tidak pakai takbir. Semuanya kan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah, Sami Allahu liman hamid. Satu-satunya. Coba lihat ya,
Ketika saya sudah ruku, saya mengatakan, saya imam. Misal saya imam, saya katakan, Sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar siapa saja yang memujinya. Maka makmum ketika bangun gak usah bilang Sami Allahu liman hamidah, gak usah. Langsung ketika antum bangun, karena antum makmum, antum bilang Rabbana walakal ham. Langsung lanjut doanya. Saya imam lanjut, makmum lanjut. Kalau tidak dilanjut juga sah. Sebagian ulama mengatakan Rabbana walakal ham itu sudah doa dan boleh langsung ruku. Sebagian yang lain melengkapi. Imam melengkapi, makmum melengkapi. Antum tahu apa lengkapannya? Rabbana walakal ham mil'us samawati wa mil'ul ardi. Hafal doanya nih. Wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Tahu artinya apa? Kita mengatakan, imam mengatakan Sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar siapa saja yang dirahmatinya. Terus makmum mengatakan Rabbana walakal ham. Ya Allah, bagimu semua pujian. Kita langsung memuji Allah atas apa, ikhwan? Atas semua ciptaannya di langit dan di bumi. Maka kita mengatakan mil'us samawati, untuk semua yang mengisi bumi, untuk semua yang mengisi langit. Wa mil'ul ardi, dan untuk semua yang mengisi bumi. Yang mengisi bumi itu nikel, boksit. Iya. Yang terakhir ini subhanallah ditemukan satu daerah, ya, nuklir, mengandung nuklir. Emas itu dari bumi semua. Ya. Terus apa lagi? Nikel, oh Allah, itu baterai itu jadi dari tambang nikel. Pasirnya Lumajang itu kemarin yang di Semeru, ikhwah sekalian, itu batunya ya, mengandung banyak sekali uranium, macam-macam. Makanya orang Jepang, makanya orang Cina, makanya orang Korea rebutan itu. Morowali itu nikel, ya. Di Kolaka Pomala itu nikel, emas juga ada. Halmahera emas. Bayangkan itu di NHM saya ngisi di Gosowong. Itu satu kali batu gunung ini dikasih hancur begini, itu mesti ada 5 gram emas di dalamnya. Satu batu. Ya. Astagfirullah. Makanya saya sempat candain dia. Ya. Saya bilang sama NHM itu, kan naik helikopter Makassar, Ternate, disitulah Gunung Gamalama. Ya. Pas samping bandara. Saya candain dia. Saya bilang, akhi, ini kita masih naik helikopter. Ya Ustadz, naik helikopter. Makassar, Ternate, pesawat. Ternate, Gosowong, Nusa Halmahera mineral, helikopter. Sampai di sana, dia bawa saya ke tambang emas. Saya datang, saya lihat. Dia pernah undang Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Dasat, pokoknya banyak Ustadz tokoh dia undang sana. Saya bilang, akhi, ini setiap batu-batunya mengandung emas. Dia bilang, iya Ustadz. Bahkan batu kecil segini, dia kasih gini, segini. Ini ada 5 gram emas di dalamnya Ustadz. 5 gram, batu kecil kayak gini. Saya katakan sama dia, akhi, saya biasanya ngisi. Kalau saya ngisi misalkan, ya, ini afwan ya, saya cerita apa adanya, saya bilang. Saya biasa ngisi di tempat yang jual misalkan alat oleh-oleh, ya, misalkan toko oleh-oleh Makassar. Saya pulang itu bawa oleh-oleh, markisa, minyak gosok, ya, bawa oleh-oleh. Saya pernah ngisi satu kali, ya, di toko jamaah yang masya Allah terkenal dengan toko tas. Itu saya pulang dikasih 2 tas. Di Sidrap saya pernah ngisi di jamaah yang pengusaha padi, sawahnya hektar. Saya datang, pulang saya dikasih 1 truk beras. Saya bilang saya ngisi di tempat emas. Kira-kira apa oleh-oleh yang paling cocok? Saya bilang begitu. Saya katakan jangan banyak-banyak. Segini mau saja. Titip saya. Coba lihat kayanya kita ini. Ini yang Allah makanya ajar kita dalam sholat. Rasulullah kemudian mengajar kita ketika kita bangun, Rabbana walakal ham. Siapa yang mendapatkan Sami Allahu, Sami Allah, Allah mendengar. Siapa yang didengar? Orang yang banyak memujinya. Siapa yang banyak memujinya? Orang-orang yang banyak bertafakkur dan bertadabbur. Makanya berdoanya Rabbana walakal ham. Ya Allah, bagimu semua pujian. Maka yang bisa akhi mengurangi azab dimanapun berada, memuji Allah, bertafakur pada Allah,
Dengan tafakkur itu kamu akan memuji Allah. Rabbana walakal hamd mil'us samawati, atas apa yang ada di langit semua ya Allah. Wa mil'ul ardi, dan semua yang ada di bumi ya Allah. Wa mil'u ma syi'ta, mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du, atas apa yang antara langit dan bumi. Perantaranya ini ya Allah, isinya semua pujian untukmu. Maka ikhwas sekalian, antum percaya nggak ya? Ini kalimat ya Rasulullah baca, Rabbana walakal hamd. Makanya satu-satunya kata yang di dalam semua gerakan sholat, yang berubah aba-abanya hanya di posisi ini. Nah, sekarang perhatikan ya. Mungkin ada yang bertanya-tanya, kenapa kita bacanya bangun dari ruku? I'tidal. Kenapa kita tidak bacanya pas sujud? Kenapa kita tidak bacanya pas bangun dari sujud? Sami Allahu liman hamida, Rabbana walakal hamd. Kenapa kita tidak baca? Kenapa posisi ruku ke i'tidal kita baca? Kenapa bukan pada posisi sujud kita baca? Ikhwas kalian, para ulama menjelaskan. Dengarkan baik-baik. Ruku itu posisi awal. Berdiri dalam solat itu cuma 2 kali. Ketika membaca Al-Fatihah dan ketika i'tidal. 2 posisi. Makanya ulama berbeda pendapat pada posisi tangan. Ya, antum biasa kalau lihat saya sholat, atau biasa lihat kalau orang-orang di Saudi, mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Masjidil Haram, pokoknya mazhabnya Saudi, Qatar, daerah-daerah teluk-teluk itu rata-rata biasanya mazhabnya Imam Ahmad. Itu kalau dia i'tidal, dia kembalikan tangannya, namanya sedekap. Ya misal kayak saya, kalau saya sholat, antum perhatikan kalau saya i'tidal, saya tidak lurus itu ke bawah, saya sering kembali posisi awal. Ini madhabnya Imam Ahmad, madhabnya sebagian Imam Malik. Kalau Imam Syafi'i kan lurus, tegak orang. Ini perbedaan madhab yang semuanya benar. Mau lurus benar, mau kembali sedekap benar. Perhatikan ya, saya mau kasih tahu antum apa hikmahnya kenapa dibaca setelah ruku. Lihat ya ikhwan, ya. Ketika orang kembali ke posisi awal, sedekap, itu dia menganggap bahwa salat itu dimulai dari setelah takbiratul ihram. Kan perbedaan ulama, kenapa ada yang sedekap i'tidalnya, ada yang lurus? Karena kembali pada hadis Rasulullah. Rasulullah mengatakan, ketika engkau beri'tidal, kembalikan gerakanmu pada posisi awal salat. Mazhabnya Imam Syafi'i mengatakan bahwa ketika kita masih tegak sebelum takbiratul ihram Allahu Akbar, kan kita lurus tangan. Ini katanya sudah dihitung sholat. Kenapa? Karena orang lagi berniat. Mazhabnya Imam Ahmad belum, karena sholat itu dimulai dengan takbiratul ihram. Maka orang yang mengatakan Allahu Akbar, takbiratul ihram, inilah baru dikatakan orang sholat. Nah, madhabnya Imam Ahmad mengambil itu. Madhabnya Imam Syafi'i juga tidak boleh disalahkan, karena memang sholat itu ada niatnya. Bahkan di madhab Syafi'i itu niat harus dibaca di dalam hati dan dipertegas. Kalau madhabnya Imam Ahmad tidak perlu, karena Allah sudah tahu isi hatimu. Paham tidak? Di situ perbedaannya ikhwan. Oke, sudah paham ya? Sekarang karena sudah tahu perbedaan ulama di sana, sekarang saya jelaskan kenapa i'tidal itu sami Allahu liman hamidah setelah ruku. Karena posisi, perhatikan ini ya. Karena posisi seseorang ketika dia berdiri dalam sholat, membaca, perhatikan, membaca surah Al-Fatihah dan surah yang lain yang disunnahkan, dengan ketika dia i'tidal itu sama. Jadi lihat ya, saya bisa baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Terus saya selesaikan Al-Fatihah. Setelah Al-Fatihah saya selesaikan, saya baca surah. Misalkan surahnya misal Al-Ankabut.
Misal, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Saya baca beberapa ayat. Perhatikan. Dengan ketika saya i'tidal, sami'allahu liman hamidah. Ini kan dua keadaan berdiri. Kan nggak ada lagi berdiri yang lain. Jadi harus seimbang. Antara saya berdiri baca surah Al-Fatihah dengan baca surah, apa kira-kira gerakan sholat yang bisa menyamainya? Ternyata gerakan sholat yang bisa menyamai bacaan surah tadi hanyalah i'tidal. Dan ketika i'tidal itu baca apa ikhwas sekalian? Baca pujian kepada Allah. Makanya perhatikan dalam hadis Rasulullah mengatakan, alhamdulillah tamlaul mizan. Orang yang baca alhamdulillah maka akan penuh timbangan kebaikannya dengan amal soleh. Ucapkan apa? Alhamdulillah. Kenapa ikhwah? Karena setiap kali kau mengatakan alhamdulillah, itu setara dengan amal soleh yang sangat banyak. Apalagi kalau kamu mengatakan Rabbana, ya Tuhan kami, ya Tuhan kami, walakal hamd, bagimu semua pujian. Ditambah dengan mil'us samawati, untuk semua yang ada di langit, wa mil'ul ardi, untuk semua yang ada di bumi, wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Itu pujian ikhwan. Ini yang bisa menyamakan amal soleh kita membaca Al-Fatihah, amal soleh kita membaca surah, kalimat tahmid. Makanya solat, ya, ini perbedaan pendapat juga ini sebenarnya, tapi tidak apa-apa. Solat itu selalu dimulai dengan apa? Alhamdulillah. Ya, meskipun Imam Syafi'i membaca dengan jelas dalam solatnya basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Tapi yang lain madhab yang lain, dan ini yang lebih sahih sebenarnya, itu bismillah cuma dibaca dalam hati. Kebanyakan sholatnya Rasulullah itu ketika kemudian dia mau mulai bacaan Al-Fatihahnya, dia langsung baca Allahu Akbar. Dia diam baca iftitah, dia baca bismillah dalam hati, lalu Rasulullah baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin dimulai dengan apa? Kalimat Alhamdulillah. Semua sholatmu Alhamdulillah Rabbil Alamin, syukur, memuji Allah. Coba. Makanya dia diposisikan pada i'tidal. Rabbana walakal hamdu, alhamdulillah. Berdiri salat baca Al-Fatihah alhamdulillah. Rabbana i'tidal, Rabbana walakal hamdu. Kalimat alhamdu. Ada 5 surah dimulai dengan alhamdu. Hafalkan ya, atau kalau mau catat. Ada 5 surah dimulai dengan alhamdu. 1 surah Al-An'am. Sudah? Al-An'am. 2 Al-Kahfi. Sudah? 1 surah apa? Al-An'am, hewan ternak. 2 Al-Kahfi, gua. Kemudian ya, alhamdulillah yang lain itu 3 ya, yang dimulai dengan alhamdulillah lagi ya, Saba ya. Al-An'am, Al-Kahfi, Saba, itu dimulai dengan alhamdulillah ya. Kemudian Fatir, alhamdulillah ja'ilil malaikati rusula ya. Itu surah apa? Fatir ya. Kemudian yang dimulai lagi dengan alhamdulillah ya. Apa tadi yang sudah? Al-An'am, kemudian Fatir, kemudian Al-Kahfi. Al-An'am, Al-Kahfi, Saba, Fatir. Sebentar, ada satu lagi. Sebentar. Apalagi satu itu ya, saya lupa. Tunggu dulu.
Saba, Fatir, Al-Fatihah. Nggak pada lupa. Al-Fatihah. Al-Fatihah, Al-An'am. Iya. Setengah matinya saya cari di belakang. Al-Fatihah. Al-Fatihah, Al-An'am, Al-Kahfi, Saba, Fatir. Sudah. Ya. Sudah? Ya, itu 5 surah yang dimulai dengan Alhamdulillah. Oke. Okay? Nah, di kalimat Alhamdulillah. Nah, apa Ustadz hubungannya dengan Semeru? Sekarang gini. Orang kalau tidak punya apa-apa, tidak ada rezeki, tidak ada nikmat, tidak ada macam-macam, terus dia bikin dosa. Dengan orang yang banyak nikmat terus bikin dosa, kira-kira lebih marah mana Allah? Banyak nikmat bikin dosa, ya enggak? Sedangkan uniknya, tidak ada orang di muka bumi ini yang tidak dapat nikmat. Tidak ada. Semua dapat rezeki, semua dapat nikmat. Maka yang membuat Allah marah adalah ketika seseorang banyak nikmat. Mata saja ini sudah nikmat yang luar biasa dari Allah, ya. Tangan nikmat yang luar biasa, hati nikmat yang luar biasa, kepala nikmat yang luar biasa dari Allah, ya. Sedangkan semua itu saja belum bisa kita bayar, kita sudah bikin dosa, kewajiban tidak ditunaikan. Maka inilah kenapa Allah marah, karena 1, dosa diperbuat, 2, kewajiban ditinggalkan. Hal yang, ya ini mohon maaf ya, ya, mudah-mudahan bisa diperbaiki. Ini cerita warganya, ya. Masih banyak orang sibuk nambang pasir, kerja di Semeru, tapi mereka tidak sholat, ikhwan. Masih banyak sibuk nyari uang, nyari apa, tapi nggak sholat. Di saat yang sama, di sekitar Semeru itu banyak penginapan-penginapan, banyak orang wisatawan. Ya mohon maaf, ini pengakuan sebagian warga di sana. Itu melakukan perzinahan. Jadi lengkap, ikhwan. Tanda kurang bersyukurnya sudah lengkap. Meninggalkan kewajiban, mengerjakan larangan. Sedangkan bukti syukur yang paling utama adalah tinggalkan larangan, kerjakan kewajiban. Apa syukurnya mata? Syukurnya mata, jangan lihat yang haram, lihat yang halal. Apa syukurnya telinga? Jangan dengar yang haram, dengar yang halal. Apa syukurnya lisan? Omongkan yang baik, jangan omongkan yang gak baik. Faham tak? Itu semua syukurnya mata, telinga. Maka syukur yang hakiki adalah ketika bergabungnya antara mengerjakan kewajiban dan meninggalkan dosa. Itu syukur yang hakiki. Makanya salat dimulai dengan alhamdu, i'tidalnya alhamdu. Pasaknya salat kan berdirinya. Berdirinya ini pasaknya salat, ikhwan. Berdirinya orang dalam salat dikategorikan 2. Bacaan salat Al-Quran dan Al-Fatihah dan surah. Dan yang kedua i'tidal. Dua-duanya dimulai dengan alhamdu. Dua-duanya isinya alhamdu. Rabbana walakal hamd. Yang satu alhamdulillahi rabbil alamin. Makanya ayat terbanyak di dalam Al-Quran yang sampai diulang oleh Allah 31 kali, ikhwan. Berapa kali diulang? 31. Itu ayat dalam surah Ar-Rahman, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhanmu yang mana lagi wahai manusia yang kau dustakan. Itu berapa kali diulang tahu? 31 kali. Ya. Itu subhanallah
Nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang kau dustakan? Terus dicari lagi. Ayat kedua yang paling banyak diulangi apa Ustaz? Ada dalam Al-Mursalat juz ke-29. Tahu apa ayatnya? Wailun yauma idzin lil mukadzibin. Kalau kita baca secara tajwid, wailun yauma idzin lil mukadzibin. Artinya apa tahu enggak? Wailun, celakalah. Yauma idzin, di hari kiamat nanti siapa yang celaka? Lil mukadzibin, bagi orang-orang yang mendustakan nikmat di dunia. Tadi fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban wailu yauma idzil lil mukadzibin. Jadi kalau saya ditanya, Ustaz, apa amalan yang bisa menghindarkan orang dari musibah? Gampang, bersyukur. Dan bersyukur itu sederhana. Bersyukur itu dua, tanda syukur itu dua. Satu, kerjakan kewajiban, ya sholat, ya pakai jilbab, ya apa saja kewajiban. Dua, tinggalkan dosa. Mata ini belum bersyukur kalau dia masih melihat yang haram. Lisan ini belum bersyukur kalau masih berkata yang haram. Sederhana ikhwan, Allah itu maunya tidak memberatkan umat, tidak memberatkan hambanya. Tidak ada syariat Allah yang berat. Yang ada manusia tidak mau bersyukur. Iya. Dikasih tambang emas, dikasih tambang nikel, dikasih tambang pasir, nggak ada yang disyukuri. Allah musta'an. Karena nggak disyukuri itulah maka Allah marah. Makanya salat itu ngajak bersyukur. Alhamdulillahi rabbil alamin. I'tidalnya Rabbana walakal hamd. Syukur semua itu ikhwan. Ya. Syukur membuktikan bahwa kita ini banyak bersyukur pada Allah, harus banyak bersyukur. Nah, syukur itu, perhatikan. Kenapa tadi Rasulullah mengatakan bahwa tadabbur, tafakkur itu lebih baik. Tafakkur, tadabbur sejenak mengingat Allah, mengingat kebesaran Allah lebih baik daripada beribadah 1000 bulan di Masjid Nabawi. Tahu kenapa? Karena syukur itu dekat dengan tadabbur, dekat dengan tafakkur. Coba antum suka lihat apa? Biasa orang kan itu ada ketertarikannya. Kalau kayak Pak Rahmat kan suka gunung toh? Gunung-gunung toh? Iya. Kalau saya bukan gunung, saya laut. Saya kalau lihat laut, iya, seneng saya. Iya. Nah, biar kalau jomblo langit. Langit. Bisakah kau turunkan? Ini jangan, bukan bercanda. Iya. Tapi kan ada orang ketertarikannya. Ada orang suka air. Kayak saya, air. Kalau saya lihat air tuh, saya bisa duduk lama. Iya. Murojaah apa segala macam. Kalau pokoknya lihat air, dengar air. Iya. Dan paling enak laut. Iya. Paling saya suka itu laut. Ada orang kayak Pak Rahmat, gunung. Sudah mirinjani, mau lagi naik Semeru. Enggak bisa Semeru Pak Rahmat. Iya. Bahaya nanti meledak di atas. Waktu itu kita naik Rinjani berapa hari naik? 3 hari. Naiknya 3 hari. Naiknya 3 hari. Naik sehari. Terus di atas 3 hari. Baru naik lagi. Berarti total sampai dari bawah gunung ke atas gunung berapa hari sampai? 2 hari. Coba lihat kalau ada orang ketertarikan toh. Saya enggak mau saya naik gunung Pak Rahmat, enggak suka Kak. Iya. Tapi ada orang dia bilang, saya enggak puas kalau saya enggak naik di atasnya, betul enggak? Ada pecinta gunung begini. Saya punya ipar itu begitu. Suka sekali naik gunung. Pokoknya kalau naik gunung, itu kebahagiaannya. Masalahnya kok sudah kau naik, apa mau dibikin kan gitu kan? Tapi itulah namanya ketertarikan manusia. Ini wajar ikhwan, wajar. Biasa sekali. Tidak salah ketertarikan orang gunung, tapi bagaimana menjadikan ketertarikan itu ibadah. Itu yang dinamakan tafakkur, tadabbur. Ini ya tadi ibadah. Ini maksudnya ibadah yang membuat Allah ridha, membuat Allah tidak kirim azab, tidak kirim musibah. Itu diawali dengan syukur. Syukur itu alhamdulillah. Bahkan sholat kita tiang-tiangnya artinya yang berdirinya baik
setelah takbiratul ihram dan ketika i'tidal semuanya alhamdulillahirabbil alamin rabbana walakal hamd. Antum lihat syukur itu ayat terbanyak dalam Quran 2 kali diulang, semua karena orang tidak bersyukur. Karena banyak sekali manusia tidak bersyukur. Bahkan ada ayat khusus Allah mengatakan wa qalilun, sedikit sekali, min ibadi, sedikit sekali dari hambaku, asyakur, yang bersyukur padaku. Kalau dibaca secara tajwid, wa qalilum min ibadiyasyakur, sedikit hambaku yang bersyukur. Makanya orang yang tidak bersyukur akhirnya dia tinggalkan sholat, dia tidak ibadah. Orang yang tidak bersyukur akhirnya dia maksiat karena dia tidak bersyukur. Nah, kalau Anda tanya lagi, ini kan syukur ibadah. Sekarang kita bertanya, Ustadz, apa ibadah yang saya bisa lakukan sehingga saya termasuk orang bersyukur? Satu, tadabbur. Apa yang ditadabburi? Quran. Yang kedua, tafakkur. Apa yang ditafakuri? Semua ciptaan Allah. Jadi, satu, tadabbur. Apa yang ditadaburi? Quran. Baca Quran, baca artinya. Ini syukur. Nanti ketemu ayat, syukur. Ketemu ayat ini, syukur. Karena banyak ternyata ayat-ayat Quran yang menggerakkan hati kita untuk banyak bersyukur. Tapi ada amalan kedua, kata Rasulullah, tafakkur. Sejenak merenung, melihat kebesaran ciptaan Allah. Kita katakan, ya Allah, ini gunung ya, Masya Allah. Dalam hati kita mengatakan, Allahu Akbar, Allah, astagfirullah, banyaknya dosaku. Kecilnya Jipadeng diriku ini. Antum kalau naik gunung itu antum kecil sekali, ikhwan, ya Allah. Gunung besarnya. Sedangkan Allah mengatakan tentang gunung apa? Kata Allah dalam Al-Hasyr, lau anzalna, andaikan kami turunkan hadzal qur'ana ala jabal, Quran ini di atas sebuah gunung, la ra'aitah, anggaplah ini gunung ya, anda ditaruh Quran di atasnya, ini baru di atasnya ya. La ra'aita, maka kamu akan lihat ini gunung, khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Kamu akan lihat ini gunung ketika ditaruh Quran di atasnya, khashi'a, gunung takut, mutasaddi'a, dia tunduk, min khasyatillah, karena patuhnya, taatnya sama Allah. Gunung taat sama Allah. Ini gunung. Bayangkan. Makanya kalau naik gunung Paramat ngaji, zikir. Itu gunung bersama orang-orang yang ngaji, orang yang zikir. Beneran. Semua ikhwan, semua makhluk, awan, gunung, petir, ar-ra'ad itu apa? Guntur. Surah ar-ra'ad, surah ke-13, apa itu artinya? Ar-ra'du itu guntur. Maka kalau antum lihat guntur ya, itu semua itu sedang bertasbih menyebut Allah. Benar. Tapi masing-masing dengan caranya. Awan itu kalau bergerak, apa dia bikin? Antum kira jalan kosong itu awan. Kalau anak muda bilang, jangan kok jalan kosong. Siapa? Antum kira jalan kosong ini awan? Wallahi ikhwan, pergerakan awan dari satu tempat ke tempat yang lain, zikir. Apa lagi? Langit ketika terang, zikir. Makanya wakhtilafil laili wan nahar, pergantian siang dan malam, langit berzikir, langit bertasbih, langit memuji Allah. Di siang hari ketika dia terang, dia zikir. Di malam hari ketika dia gelap, dia zikir. Langit, bintang, ada namanya wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. An-najm, wan najmi idza hawa. Antum kira itu bintang? Iya. Duduk-duduk kosong begitu di atas. Dia zikir, ikhwan. Yang banyak kosongnya itu kita manusia. Kosong, ya, stalking statusnya. Iya. Iya. Ya kan? Banyak kosongnya kita. Coba, mereka nggak punya waktu untuk kosong karena mereka tahu kunci mereka ada itu karena ada Allah. Dan Allah itu mau kalau kita banyak bersyukur. Dan syukur itu ikhwan, tadabbur. Dengan ayat Quran,
tafakkur dengan penciptaan Allah. Ya. Yang terakhir, syukur itu dengan salat. Makanya Allah mengatakan dalam surah Thaha, wa aqimis salata lidzikri. Dirikanlah salat untuk mengingatku, dan mengingat Allah itu berarti bersyukur pada Allah. 3 ini saya titip di Semeru kemarin. Saya sampaikan kepada jamaah pengungsi Kodong, ya Allah, ada yang sudah 40 hari rumah hilang, anak hilang, ibu hilang. Ya Allah, hilang. Dia tidak tahu di mana anaknya. Bahkan yang sempat viral itu, antum tahu ada namanya Ibu Rumini. Ya, kalau antum baca di berita-berita ada yang namanya Ibu Rumini itu, ya Allah, sian sekali. Dia peluk mamanya. Dia tidak mau geser. Dia peluk mamanya. Sempat baca beritanya ya. Dia tidak mau dia peluk ibunya. Dia bilang lebih baik saya mati sama ibu daripada saya harus pergi tinggalkan ibu. Subhanallah. Qadar Allah selamat. Ya. Ada anak kecil. Ini yang saya temui kemarin itu, yang saya sempat fotokan di Instagram saya. Anak kecil itu, ya, ini di daerah yang semuanya sudah kena itu anunya Semeru ya, asapnya, semua sudah meninggal. Ini anak tiba-tiba dipanggil oleh ustadznya masuk ke rumah. Hai, masuk sini, masuk leh, masuk leh. Itu jadi anak itu, wah udah kehilangan teman-temannya, dia udah lari aja terus lari. Tiba-tiba ustadznya tarik, sini suruh masuk ke rumah ustadz. Kau bayangkan ini, ikhwan, sekitar rumah ustadz itu hancur semua. Padahal ada di antara rumah yang dekat-dekatnya itu rumah ustadz. Ini ustadz guru ngaji, lebih bagus batunya, beton, hancur. Rumah ustadz, atapnya saja yang rusak. Guru ngaji. Ya, banyak akhi. Kalau antum cek itu kayak begini. Waktu di Palu, ada rumah guru ngaji kecil dari kayu, tidak apa-apa, bergeser tidak, roboh tidak. Sedangkan rumah 3 tingkat 15 meter sampingnya hancur. Rumah ustadz, rumah guru ngaji, kayu, dari kayu, mestinya kan lebih dulu hancur toh? Nggak hancur. Kayunya juga, ya Allah, kayu-kayu, ya Allah, kasihan. Ada rumah 3 tingkat besar 15 meter kira-kira dari rumahnya, hancur. Di Petopo, Palu. Itu semua bukan karena hebatnya ya, tempat tinggalmu, bukan. Karena Allah juga memilih mana hambanya yang masih diselamatkan, mana yang tidak. Kesempatan. Ya, makanya diantara yang paling dihindari ikhwas kalian, mati mendadak. Ya. Mati karena musibah, azab, itu kita paling hindari. Itulah kenapa saya katakan juga sama pengungsi kemarin, pentingnya ibadah yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau ada orang yang berzina, jangan biarkan, tegur, kasih tahu, jangan berzina di sini. Kalau dia katakan, oh mau saya berzina, saya yang dapat hukumannya. Iya, kalau kau yang dapat hukumannya. Masalahnya kalau hukumannya dalam bentuk azab. Kau yang berzina, semua kita yang diazab. Faham tak? Iya. Sepertilah kaumnya Nabi Lut. Iya. Makanya Nabi Lut dengan kaumnya disuruh pergi meninggalkan tempat itu. Kenapa? Karena ada yang homoseksual, ada yang lesbian. Akhirnya kemudian Allah marah, disuruh tinggalkan malam hari ya, sebelum subuh sudah selesai semua, satu negara, satu daerah hancur. Yang bawah, kata Allah dalam Al-Quran, faja'alna 'aliyaha safilaha, kami jadikan yang atas bawah, yang bawah di atas. Itu Nabi siapa? Lut. Lain juga Nabi Nuh. Semua ditenggelamkan kecuali siapa yang selamat? Yang berada di atas kapal. Allah ingin buktikan bahwa yang akan selamat orang beriman, yang hancur orang yang tidak beriman. Permasalahannya sekarang, azab kita sekarang, kalau kena yang beriman kena, yang tidak beriman kena. Tapi jangan salah, berapa kali kejadian musibah di Indonesia, Allah selamatkan guru ngaji,
Allah selamatkan masjid. Ya. Udah jangan jauh-jauh. 2004 Aceh. Masjid apa lagi namanya? Baitur Rahman atau Baitur Rahim? Baitur Rahman ya kayaknya. Baitur Rahman, Banda Aceh. Jauhnya itu tsunami sampai di Banda Aceh, semua sekitar masjid hancur. Masjid tidak hancur. Palu, ya. Masjid terapung. Semua bangunan sekitar masjid hancur. Termasuk jembatan hancur. Sisa masjid terapung yang kecil itu tidak hancur. Hotel di Palu itu samping pantai Talise, namanya Hotel Roa Roa. 9 lantai hancur. Itu cuman jarak 50 meter dari masjid terapung. Masjidnya di atas laut, tidak hancur. Jadi ini di Indonesia, akhi, lengkap musibah. Jadi kalau antum ditanya apa kelebihan Indonesia, kelebihannya adalah musibahnya paling lengkap. Ibnulan ini Jepang, apa musibahnya Jepang yang datang tahunan? Gempa, betul enggak? Sesekali banjir. Berarti yang marah bumi, ya kan? Eropa, iya. Musibah tahunannya apa? Bisa dihitung jari. Amerika apa? Indonesia. Apa musibahnya? Semua. Laut sudah marah? Sudah. Apa kalau laut marah? Tsunami. Tuh? Yang paling besar tsunaminya kan Aceh, di Aceh. Gunung sudah marah? Sudah. Mana gunung yang marah? Woi, banyak nih. Merapi. Terus apa lagi? Apa? Apa? Gunung apa namanya? Krakatau ya. Di mana itu? Banten. Antara Jawa dengan Sumatera. Pernah meledak? Meledak juga ya. Berarti Semeru, Krakatau, Merapi, Gamalama. Jangan tunggu bawa Karaeng, bos. Wah, kalau bawa Karaeng hancur kita di sini. Apalagi? Apalagi? Gunung sudah banyak. Berarti lautnya Palu sudah. Lautnya Banten dengan Pulau Jawa kemarin toh sudah. Yang istrinya artis siapa namanya? Ivan Seventeen toh meninggal. Itu waktu laut Banten. Laut Aceh sudah. Ya. Jangan tunggu Pantai Losari dah. Kita ini hancur kita di Makassar ini kalau tidak berubah itu Jalan Nusantara. Serius. Ya. Dulu di Palu juga mengatakan, aman, lautnya aman. Siapa bilang? Ya. Kita itu pelabuhan, pas depannya Jalan Nusantara. Antum tahu lah itu Jalan Nusantara apa di situ. Kalau antum lewat malam-malam hati-hati. Makanya usahakan jangan lewat situ malam-malam. Nauzubillah. Hati-hati. Tiba-tiba ada kontainer sampai di Hertasning. Kontainer dari pelabuhan. Nauzubillah. Ini kita musibah, akhi, bahaya sekali. Apa lagi? Gunung sudah. Tanah sudah marah nggak? Oh banyak. Gempa bumi sering. Palu juga itu kan selain tsunami ada gempa buminya. Longsor sering. Berapa banyak longsor? Kemarin di Masamba kan longsor. Saya waktu bawa bantuan ke Luwu Malili itu, Luwu Timur kah? Luwu Tengah kah apa itu? Pokoknya Luwu longsor. Tanah sudah marah, gunung sudah, langit sudah. Langit kan kalau marah hujan. Turun hujan nggak berhenti-berhenti, akhirnya banjir. Langit sudah, gunung sudah, tanah sudah, laut sudah. Paling lengkap kita di Indonesia. Ya kalau antum ditanya sama teman-teman, apa kelebihannya negara antum? Kelebihannya negara saya, alhamdulillah, musibahnya sudah lengkap. Masya Allah, astagfirullah, astagfirullah. Jadi tadi 3 ya, syukur, kuncinya syukur. Syukur itu tadabbur Quran, tafakkur penciptaan Allah, dan banyak salat. Aktsiru, ya, perbanyak. Alaika bikasrati sujud, kata Rasulullah. Perbanyak bersujud kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, demikian ikhwan ya, jazakumullah khair ya. Ini pertemuan perdana ya setelah safar kita ini hampir 20 hari lebih ya. 3 minggu ya. Insyaallah mudah-mudahan tidak ada halangan, Rabu depan kita lanjutkan ya masjid kita ini insyaallah. Jazakumullah khair ya. Ini banyak istighfar kita juga karena kita lagi hujan
tadi keras sekali ya, 3 pohon tumbang, ya Allah. Ya, mudah-mudahan semua dijaga Allah, ya, semua dalam perlindungan Allah, dan insyaallah ya, mudah-mudahan kita selalu dekat, selalu kembali pada Allah insyaallah, dan menjadi hamba yang banyak bersyukur pada Allah insyaallah. Demikian kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah.